Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Saya membacakan menurut Alkitab terjemahan baru. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah kematian Musa, hamba Tuhan itu, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hamba Musa telah meninggal. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon di sebelah kanan, di sebelah sana, sampai ke sungai Efrat, sungai besar itu. Dari seluruh negeri orang Het sampai ke laut Teberau itu, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi wilayahmu. Tidak seorang pun akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dengan saksama sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa hambaku kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan saksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara jemaat, hari ini kita telah mengisi lembaran kelima di tahun yang baru. Yang menjadi pertanyaan awal di saat renungan ini, apa yang telah kita pikirkan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 ini mengenai kehidupan kita? Kita berharap saudara-saudara bahwa ketika Tuhan memberikan kesempatan kita sampai di hari kelima ini, kita ada dalam suatu evaluasi diri, menilai kehidupan kita dengan tepat, supaya nanti ketika kita telah dan akan melanjutkan kehidupan di tahun baru ini, kita sama-sama mendapatkan hikmat untuk dapat melangkah dengan tepat, sehingga sekiranya di tahun yang lalu, hari-hari yang baru kita lewati, ada hal-hal yang tidak Tuhan inginkan, yang menghalangi kita untuk mendapat sukacita dan berkat, tidak lagi akan kita lakukan, karena kita masih diberikan waktu. Saudara-saudara, perjalanan ke hari-hari mendatang adalah perjalanan yang gampang
kelihatannya biasa saja. Saya ada hari ini, besok lagi begitu. Besok kita bikin kerja, lusa bikin kita bertugas. Tetapi sesungguhnya di dalam kita menikmati dan menjalani kehidupan ini, ada hal-hal besar yang Tuhan titipkan untuk kita kerjakan. Baik itu untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk jemaat dan masyarakat. Jadi itu termasuk pada sesuatu yang susah. Karena kalau mau sekedar hidup, masuk gampang. Tapi ketika kita ada dalam tanggung jawab penuh, itu berarti ada kesusahan-kesusahan yang harus kita jalani. Nah, karena itu saudara-saudara, senantiasa Alkitab yang menjadi penuntun kehidupan beriman kita memberikan petunjuk dan arah bagaimana seharusnya kita menikmati setiap perjalanan kehidupan yang Tuhan berikan. Pembacaan Alkitab kita di saat ini adalah mengisahkan tentang pemimpin muda yang dulunya dia adalah asisten Musa, yang kini harus melanjutkan tugas pekerjaan Musa untuk menduduki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, sesungguhnya tanah Kanaan ini memang sudah ditempati di zaman Abraham, tapi ketika ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan Yakub atau Israel dan keturunannya, mereka harus ke Mesir. Maka ketika mereka akan kembali di tanah yang sudah dijanjikan ini, sama dengan mereka mau pulang kampung. Nah, saudara-saudara, karena itu setelah 400 tahun umat Tuhan ada di Mesir, berarti ketika mau balik ulang di tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham untuk ditempati orang Israel, sudah banyak hal yang berubah. Karena saudara-saudara 400 tahun toh ada tinggal akan di situ. Jadi ada hal-hal yang memang harus dipersiapkan. Nah, saudara-saudara, ketika Yosua mengambil alih kepemimpinan, dia berhadapan dengan pertama situasi kehidupan umat yang banyak kali mengeraskan hati. Sama kita mengingat kisah-kisah tentang Musa. Musa banyak kali sakit kepala dengan pembawaan sikap orang Israel yang banyak kali membangkang. Pandang enteng Musa selaku pimpinan, tidak mau taat pada kehendak Tuhan. Ini situasi ini yang harus Yosua hadapi. Hal yang kedua yang cukup berat, Bapak Ibu saudara-saudara, adalah Musa belum atau tidak pernah berhadapan dengan perang. Karena belum baku mengada, baru dari Mesir ada keluar. Tetapi Yosua, dia harus mempersiapkan diri berperang dengan penduduk yang telah menduduki tanah perjanjian itu, sehingga memang itu dibutuhkan kekuatan, dibutuhkan keahlian, tapi juga kesabaran. Nah, dalam pembacaan Alkitab di saat ini, ternyata yang Tuhan berikan kepada Yosua bukan strategi perang supaya Yosua dapat memimpin umat dan berhasil, bukan bagaimana cara mengeluarkan pedang dari sarungnya, tidak. Tetapi bagaimana pertama Tuhan memberikan janji bahwa janji ini kok pernah, tapi diteguhkan kembali bahwa tanah Kanaan itu, tanah perjanjian itu memang akan diberikan. Tapi hal-hal yang berikutnya adalah Tuhan pun memberikan prasyarat kepada Yosua. Janji penyertaan, janji kemenangan, tetapi itu tidak akan terjadi dengan sendirinya jika Yosua
tidak ada dalam ketaatan kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada beberapa hal penting yang dinyatakan oleh Tuhan. Yang pertama, bahwa dari sisi pribadi, karena dia itu seorang pemimpin yang harus berhadapan dengan konsekuensi seorang pemimpin, akan ditantang, dibenci, banyak mungkin yang tidak suka kepadanya. Maka Tuhan bilang, teguhkan hatimu, jangan kecut atau tawar hati. Saudara-saudara, perkataan ini atau apa yang disampaikan oleh Tuhan ini adalah sesuatu yang hendak menyentuh kehidupan pribadi dari Yosua. Sebab bisa saja sebagai manusia, sebagai seorang pemimpin, dia akan ada pada titik terlemah jika dia harus berhadapan dengan orang-orang yang semestinya mendukung dia, orang-orang yang semestinya berjalan dengan dia, tapi melakukan hal-hal yang tidak dari dia. Ini Tuhan hendak mengingatkan supaya ketika Yosua kuat, nyata tawar hati, tidak kecut, berarti dia siap untuk melaksanakan tugas selanjutnya. Yang berikut, saudara-saudara, terjadinya kunci penyertaan Tuhan hanya mungkin jika Yosua mau taat kepada Taurat, kepada firman Tuhan, merenungkan itu selalu, memperkatakan itu selalu, dan ketaatan kepada firman itu menuntunnya untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jadi ketika Tuhan menyatakan ini, Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan bilang kita sosial dengan rencana kita, sama seperti pembacaan di hari kedua tahun baru. Sudah ada rancangan kebaikan. Catatannya adalah kasih kuat Tuhan. Kasih kuat itu nyanyi, sebab harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak terduga, baik secara internal maupun eksternal. Karena Bapak Ibu saudara-saudara, Yosua juga adalah salah satu yang disertakan untuk mengintai bangsa Kanaan sebelum Musa tergantikan. Jadi Musa masih memimpin, Yosua salah satu yang diutus untuk berintip di Kanaan. Saudara-saudara, digambarkan bahwa di Kanaan itu orang-orang yang kuat, bahkan dia besar-besar. Jadi Yosua sudah ada gambaran bagaimana kita memadai. Nah, karena itu saudara-saudara, dari apa yang disampaikan ini, Tuhan hendak menjanjikan keberhasilan. Tetapi ketika pun kita membaca rangkaian kehidupan Yosua dan kepemimpinannya di sepanjang kitab Yosua, betul Tuhan menjanjikan penyertaan, Tuhan menjanjikan kekuatan, tetapi harus ada upaya-upaya juga yang dilakukan pribadi Yosua supaya dia menang. Artinya Bapak Ibu, penyertaan itu ada, tapi juga harus diupayakan perjuangan dari Yosua supaya yang menjadi ketetapan Tuhan dapat dilakukan. Karena Bapak Ibu, kalau orang lihat di tembok Yeriko ada rubuh, 7 hari orang keliling sini, baik tiup trompet, balumpa, apa semua, itu berarti harus ada usaha sehingga kemenangan itu, keberhasilan itu dapat dicapai. Nah, saudara-saudara, memang kalau ketika kita lihat bagian ini dan dikaitkan dengan Mazmur pasal pertama ayat 1 sampai 3, ada bilang di sana segala kebaikan, keberhasilan, kebahagiaan juga bergantung pada manusia yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Hampir sama tuh itu tadi. Tuhan bilang, Yosua, kalau aku suka mau berhasil, supaya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, sukalah, taatlah pada petunjuk Taurat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, dari bacaan Alkitab ini memberi makna dan pesan bagi kita. Orang ini bilang musuh bencikan. Di tempat-tempat lain, Bapak Ibu, sama di daerah Pantura, orang jatuh tahun tanggal 31 Januari. Jadi
bilang dulu deh, bahasa sana, tola tahu. Itu kata sama di perahu dan tola dan supaya semua berjalan. Orang di sini minggu pertama Januari orang so 7 tahun, kan? So tola tahun, so 7 deh kan pakai bahasa. Itu berarti saudara-saudara kita telah semakin siap untuk melanjutkan kehidupan dengan berbagai agenda. Nah karena itu saudara-saudara, dari bagian Alkitab di saat ini yang telah kita baca dengan apa yang disampaikan Tuhan untuk Yosua, disampaikan juga untuk kita. Bahwa kunci keberhasilan bukan hanya skill seseorang, keterampilannya menatap potensi hidup, menatap berkat, tidak hanya sampai di sana, tetapi bagaimana ketaatannya kepada Tuhan. Sehingga Mazmur bilang, apa yang diperbuat pasti akan berhasil karena orang yang taat, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, ibarat pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan berbuah pada musim. Nah, ketika bagian ini dinyatakan kepada kita, maka sama seperti Yosua yang orang memamadai ini di depan kita. Ada mungkin yang kelihatan gampang, tetapi bisa saja kita diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit dan tidak terduga. Ada mungkin hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita yang kelihatannya Tuhan kita tidak sanggup memikul. Tetapi dari bagian Alkitab ini, bagian ini hendak menyatakan yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hati. Saudara-saudara, hati memang adalah sumber pemikiran manusia. Karena itu ketika hati kuat, manusia akan diberikan kekuatan dan semangat untuk dapat melanjutkan kehidupan. Maka hati semulai rusak, semulai lemah. Disitulah langkah awal kegagalan manusia untuk terus melangkah. Bapak Ibu, mari kita bandingkan orang hati dah senang-senang dan orang hati yang terlukai dan sakit, mana yang lebih sedap mau bikin orang bekerja? Satu di pertama tuh Bapak Ibu, hati yang senang, hati yang kuat. Nah karena itu, kuatlah dalam iman, supaya apapun yang Tuhan berikan bagi kita, kita tetap akan memiliki hati yang terpaut kepada Tuhan. Sehingga di setiap waktu kita akan mampu untuk melihat mana kehendak Tuhan dan apa maksud di balik segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Sebab Bapak Ibu saudara-saudara, tahun baru ini tidak semua sedap orang menerima. Bisa saja kita akan diperangi oleh orang yang terdekat dengan kita. Bersama Yosua, dia harus menghadap orang-orang Kanaan. Di sana ada orang Het, orang Feris, orang Gergasi dan lain-lain. Orang-orang yang sudah mapan, yang siap berperang dengan mereka. Bisa saja ada yang memerangi kita. Tapi ketika kita ada dengan sungguh-sungguh dengan saksama, bacaan Alkitab dengan terjemahan baru dan dengan saksama, berarti dengan teliti, kita melihat kitab atau Alkitab sebagai petunjuk hidup. Kita merenungkan itu siang dan malam, maka kita akan beroleh kekuatan, tetapi juga beroleh hikmat untuk menyikapi, untuk menempatkan diri. Nah karenanya Bapak Ibu saudara-saudara, ini yang perlu kita lakukan. Mau gagal atau nyanda Bapak Ibu, orang ambil itu istilah yang digunakan. Jika ada kegagalan, anggaplah itu sukses yang tertunda. Berarti kalau mau bikin ulang, jangan terlalu cepat putus asa. Sebab ketika kita telah terhisap dalam rancangan Tuhan, Yeremia bilang, bukan rancangan kecelakaan, tetapi semuanya adalah rancangan damai sejahtera. Nah, untuk melewati proses itu, untuk mendapatkan sesuatu, berarti harus ada langkah-langkah yang diambil. Nah, di sini Bapak Ibu kita pun dapat melihat bahwa Tuhan menjanjikan berkat. Tapi yang Tuhan tekankan di sini proses untuk mendapatkan berkat itu. Dia sudah iya Yosua, kita mau kasih ini. Mari langkah-langkah
tetapi jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga janji-janji berkat sama seperti yang Tuhan bilang ke Yosua, demikian pula dijanjikan kepada kita. Mari perhatikan di jalan. Orang mencapai ini berkat ini, apa itu orang boleh? Ketika kita ada dalam ketaatan berarti mencapai sesuatu. Orang jujur di sana. Mencapai sesuatu berarti kita tidak merugikan orang lain. Mencapai apa yang baik berarti kita tekun untuk mendapatkan itu. Nah, kiranya saudara-saudara semua orang perancangan kita melibatkan Tuhan. Supaya ketika Tuhan berjalan bersama kita, kita siap untuk berperang. Bukan mencari pakalai orang, Bapak Ibu, cari pakalai orang apa untungnya. Bukan demikian, tapi kita siap dengan segala keadaan. Demikian pula, ketika kita ada dan tiba pada hal tersulit, berjalan bersama Tuhan, Dia menjanjikan kekuatan. Karenanya saudara-saudara, mari kita terus berdoa. Mari kita terus bekerja. Mari kita tahu mengucap syukur. Mari kita menata kehidupan ini dengan baik. Dan senantiasa ada dalam perenungan terhadap firman dan kehendak-Nya. Supaya orang hati, pikiran, orang diri ini tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Semoga Tuhan memberkati kita dan selamat menutup toples, selamat kuncikan. Bagus juga Bapak Ibu dari kalau ter di akhir lain mau baca ulang lagi. Kali ini kan memang mana itu sisa, mana yang masih tersisa itu kali deh. Di Natal Bapak Ibu jo, sebab masih banyak pembiayaan esok. Mau beli anak buku, mau beli mau kasih semuanya semua sekolah sini kata belum semua sekolah. Banyak nilai anggaran pada orang. Jadi apa yang ada itu juga yang orang syukuri. Karena semua kok dapat dari Natal, semua ini biar kau bagi di toples masih ada. Oh, kiranya Tuhan menolong kita, kita bersuka cita, kita akan diberikan kekuatan dan hikmat untuk melanjutkan kehidupan. Amin.